Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi Jemaat Mamasa Kota. Hari ini Selasa 25 April 2023. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang baik, yang telah menyertai kami sepanjang malam, menikmati waktu untuk beristirahat. Kini di pagi ini kami telah bangun menikmati sukacita surgawi dari Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya menjadi landasan hidup hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang hendak menyapa hidup kita pagi ini dari pertama Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Pertama Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Tema renungan kita, menjadikan hidup yang bersifat sementara menjadi bermakna. Saudara-saudara yang kekasih, kesementaraan hidup manusia merupakan hakikat manusia sebagai ciptaan. Petrus menggambarkan kesementaraan hidup itu dengan mengatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ada dua hal yang mau dikatakan dari kesaksian firman Tuhan ini bagi kita. Pertama, hidup kita seperti rumput yang akan menjadi kering. Sebagai makhluk yang diciptakan dari benih yang fana, ditambah hakikat manusia yang berdosa, maka masa hidup kita di dalam dunia ini terbatas atau bersifat sementara. Hanya dengan dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup, yaitu firman yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya, maka keberadaan manusia yang fana itu diubah menjadi makhluk yang hidup di dalam keselamatan yang kekal. Yang kedua, segala yang menghiasi kehidupan manusia, yang kadang dibanggakan dan diagungkan, atau bahasa Petrus, segala kemuliaannya, seperti harta, kekayaan, jabatan, ilmu, dan kecerdasannya, kekuatannya, kehormatannya, itu juga akan gugur seperti bunga. Bunga rumput tidak akan dapat bertahan lama, melainkan akan segera layu, jatuh, dan akhirnya hilang. Jadi kesaksian ini mengingatkan kita agar jangan sampai mendewakan apa yang kita miliki, melampaui keagungan Tuhan dalam hidup kita. Sebab semuanya akan hilang
sifatnya sementara, hanyalah bunga-bunga kehidupan di dalam dunia, ibarat bunga-bunga dari rumput. Saudara-saudara yang kekasih, karena hidup di dunia ini dengan segala kemegahannya bersifat sementara, maka kita diingatkan firman Tuhan ini. Janganlah memusatkan hidup pada yang sementara, melainkan memusatkan hidup pada apa yang bersifat kekal. Hidup kekal sesungguhnya bukan hanya urusan nanti sesudah kita masuk atau berada di dalam surga. Tetapi pertama-tama bagaimana memaknai hidup yang sekarang ini, di sini, di dalam dunia, sebagai awal yang penting untuk memperoleh hidup kekal itu. Karena itu di ayat 22 dan 23, firman Tuhan mengingatkan, hendaklah kamu mengamalkan atau menerapkan kasih persaudaraan dengan tulus dan ikhlas, dengan mengasihi sesama dengan segenap hati. Karena itulah merupakan bagian dari hidup yang kekal yang semestinya nampak dalam kehidupan kita sekarang ini di dalam dunia ini. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dibangun melalui solidaritas terhadap sesama kita. Hidup yang tidak berfokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi hidup yang bermakna menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi mereka yang dalam kesukaran hidup. Sebagaimana solidaritas Kristus kepada kita di atas salib. Ia telah berkorban bagi hidup kita, tetapi Ia telah menang. Demikianlah juga kita melakukannya untuk sesama kita. Amin. Mari menutup renungan ini dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu telah menyapa kami, menjadi berkat, bahkan menjadi pedoman kami, untuk memaknai hidup kami di dalam dunia ini yang akan bersifat sementara, akan berakhir suatu saat, menjadi masa yang bermakna, untuk kami mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus di antara sesama kami, siapapun mereka, sehingga kami menunjukkan kualitas hidup sebagai orang-orang yang telah dilahirkan baru, dilahirkan kembali di dalam kasih Kristus. Tuhan, pakailah kami sepanjang hari ini menjadi sesama kami yang membutuhkan kasih dan pertolongan-Mu. Pakailah kami menjadi alat pelayanan kasih-Mu. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.